Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Leli Eli. Hai teman-teman, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Semoga kita semua selalu dimudahkan rezekinya dan selalu dimudahkan urusannya sama Allah ya teman-teman. Amin. Nah teman-teman, di video kali ini aku bikin video santai dan aku bikin videonya di kamar. Jadi aku mau cerita-cerita ke kalian. Ada bulu lewat. Aku mau cerita-cerita ke kalian dan ini ada sambungannya sama video aku yang judulnya telat datang bulan 2 kali tapi di test pack hasilnya negatif. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, kalian bisa nonton video aku yang itu dulu. Nanti linknya akan aku taruh di atas mungkin, atau aku taruh di deskripsi box ya teman-teman. Kalian bisa cek video aku yang itu dulu. Nah, jadi aku mau ceritain dari mana ya? Aku bingung soalnya mungkin kalau diceritain bisa panjang durasinya. Jadi aku agak singkat aja, tapi jelas gitu ya teman-teman. Jadi 1 tahun yang lalu sekitar bulan Maret, aku itu head, tapi headnya tuh terus-terusan gitu loh teman-teman. Kalau aku inget sekitar sebulan lebih aku head, tapi dia keluarnya nggak banyak, hanya sedikit-sedikit aja. Cuman kadang kalau aku lagi tidur tuh dia nggak keluar, tapi kalau aku lagi aktivitas, aku lagi bergerak atau lagi nyapu atau apa, dia keluar darah head gitu. Kadang keluarnya tuh pas barengan sama aku buang air kecil kayak gitu ya teman-teman. Dan aku sempat bertanya-tanya. Pas seminggu sih aku nggak bertanya-tanya teman-teman, tapi setelah seminggu lebih kok kayak gini terus, kenapa gitu ya. Aku akhirnya ceritalah sama suamiku. Nah suamiku nyaranin aku untuk periksa. Terus aku mikirnya kan kalau periksa gitu takutnya keluar biayanya mahal gitu kan. Saat itu kan lagi corona gitu kan, lagi ada pandemi lah, jadi kita bener-bener harus menghemat keuangan gitu ya. Dan akhirnya suami aku nyaranin kayak gitu. Aku jawabnya kayak gini teman-teman, aku takutnya ada yang aneh-aneh atau kenapa gitu kan. Terus kata suamiku, ya udah nggak apa-apa, periksa aja biar tahu, jadi kita bisa mencegahnya kayak gitu kan. Akhirnya ya udah aku yain, tapi kamu janji ya kamu mau nerima aku apa adanya. Aku sampai ngomong kayak gitu ke suamiku teman-teman. Dan setelah itu aku ke puskesmas, aku periksa ke puskesmas dulu karena aku pakai BPJS biar gratis. Dan aku datang pagi-pagi biar dapat nomor antrian yang panjang gitu ya teman-teman. Jadi aku datang ke puskesmas, aku ceritain ke dokternya, aku bilang aku head, tapi headnya terus-terusan nggak berhenti gitu kan. Maksudnya kadang keluar, kadang kalau aku lagi rebahan enggak, tapi kalau lagi aktivitas keluar gitu kan. Aku takutnya kalau aku hamil terus nanti kenapa-kenapa gitu kan. Akhirnya sama dokternya dites urin. Aku suruh ambil urin, habis itu dibawa ke lab. Terus aku pulang dulu, aku balik lagi ke puskesmas sekitar jam 1 siang. Dapat hasilnya, kata dokter nggak kenapa-kenapa gitu kan. Tapi aku bilang, tapi kadang kalau pas lagi buang air kecil ada suka kayak darah headnya dok gitu. Nah dokternya juga mungkin bingung kali ya. Akhirnya aku dapat surat rujukan, aku dirujuk ke rumah sakit. Aku disuruh pilih rumah sakitnya apa. Dan karena aku dulu pernah operasi di salah satu rumah sakit di Rawamangun, akhirnya aku pilihnya rumah sakit yang sama karena aku udah tahu pelayanannya kayak gimana, terus suster-susternya kayak gimana, dan baik-baiklah pokoknya. Akhirnya aku pilih rumah sakit itu ya teman-teman. Dan aku langsung meluncur ke sana. Aku langsung meluncur ke rumah sakit, aku daftar karena kan aku pakai BPJS ya. Jadi aku udah dapat jadwal dokternya tuh adanya jam berapa gitu buat aku konsultasi gitu kan. Akhirnya aku daftar, terus kata adminnya, kata resepsionisnya, dia bilang dokternya adanya jam segini. Akhirnya aku pulang dulu, terus datang lagi ke situ dan ketemulah sama dokternya. Ditanya-tanya tuh, pertamanya ditanya kenapa gini. Akhirnya aku ceritain, sampai akhirnya aku di USG sama dokternya. Dan ternyata aku nggak hamil, tapi ada kista. Dan di situ aku bener-bener deg-degan banget, takut banget, dan aku nggak nyangka ternyata ada kistanya.
Cuma kata dokternya masih bisa dioperasi gitu kan. Nah aku udah, aduh ini kenapa kayak gini, ntar gue bisa hamil apa enggak. Aku sampai tanya ke dokternya, tapi bisa hamil kan dok, soalnya saya belum hamil. Jadi teman-teman buat yang belum tahu, aku sama suamiku tuh nikah udah lama, udah lumayan lama. Dan di tahun ini aku mau menginjak usia pernikahan ke 5 tahun. Jadi balik lagi ke dokter tadi, terus kata dokternya nggak apa-apa, kata gitu, masih bisa kok, kata gitu kan. Terus sama dokternya dilihat ukuran kistanya berapa, kata dokternya 6 cm. Ya udah aku makin dak-dikduk banget kan, kaget, terus sedih kayak gitu kan. Kalau sekarang aku nyeritainnya nggak sedih karena aku udah melewati masa-masa itu teman-teman. Jadi kata dokternya kalau kista udah di atas 5 cm itu harus dioperasi. Kalau di bawah 5 cm masih bisa dikasih obat, katanya gitu kan. Ya udahlah, aku juga pengen sembuh, nggak pengen nyusahin suami aku pengen cepat punya keturunan gitu kan. Akhirnya aku diambil nih teman-teman, aku udah nyediain data-data aku yang dari rumah sakit biar aku nggak disangka cerita halu atau bohong ya. Jadi di sini ada semua. Ini yang pertama kali aku periksa nih dari RS di Rawamangun ya. Jadi di sini aku diambil darahnya buat dicek di lab, kemudian aku disuruh ronsen, dan di sini ada diagnosa kerjanya. Jadi dokternya nulis diagnosanya dokter itu, terus aku disuruh ronsen di hari berikutnya. Akhirnya aku ronsen. Ini hasil ronsennya juga ada di sini. Ini teman-teman, ini hasil ronsennya. Tuh, aku nggak perlu buka lah ya. Jadi setelah ronsen, akhirnya dokter baca ronsennya, hasilnya bagus. Terus hasil lab darahnya juga bagus. Nih aku kasih lihat dulu. Ini pokoknya di sini juga ada hasil dari labnya gitu ya teman-teman. Terus setelah itu aku dapet obat-obatan yang buat dibawa pulang. Itu aku belum dapat jadwal operasinya karena aku masih harus ada tes jantung atau apa gitu namanya ya. Pokoknya sebelum operasi kista tuh banyak tes-tes yang harus dilalui gitu loh teman-teman. Kalau nggak salah tes jantung deh. Jadi biar tahu jantung aku ini normal atau enggak kayak gitu ya. Aku yang itu nggak fotoin karena hanya aku yang boleh masuk ke ruangannya, suami aku nggak boleh ikut. Terus aku dapat obat-obatan. Ini obatnya juga masih aku simpen teman-teman tuh. Di sini aku dapat obat pendarahan, kelihatan nggak? Nih pendarahan tulisannya ya. Terus ini lagi ada obat memberhentikan pendarahan karena saat itu aku bener-bener headnya tuh terus-terusan gitu ya teman-teman. Jadi aku dapat obat ini, kelihatan nggak? Pokoknya itu. Terus aku dapat obat nyeri, padahal aku nggak nyeri. Terus aku bilang kalau kista tuh tanda-tandanya apa sih dok? Aku gituin kan. Kata dokter bilang sakit pinggang kayak gitu-gitu. Terus aku bilang aku nggak sakit pinggang tapi dok. Iya belum, nanti kalau udah makin gede bisa sakit pinggangnya, katanya gitu kan. Terus nah kalau misalkan head yang sakit pinggang itu kenapa dok? Kalau head wajar, tapi kalau ini kan beda lagi, kista gitu loh. Akhirnya setelah aku dapet surat buat tes jantung, hasilnya semuanya normal, aku dapet surat buat operasi. Dan waktu itu awal puasa, kalau seingat aku tuh kalau nggak salah ya, aku operasi tanggal 7 April teman-teman. Jadi bener-bener pas awal puasa. Dan sebelum operasi aku disuruh swab dulu karena waktu itu masih pandemi, dan yang boleh ngejagain aku di rumah sakit hanya 1 orang, dan itu suami aku yang ngejagain. Nih aku tes lab dulu di MyLab, aku swab dulu di MyLab, dan semuanya benar-benar gratis ya teman-teman. Jadi aku keluar uangnya cuma di MyLab ini buat swab. Terus di rumah sakit aku beli obat, bukan obat sih, beli sabun gitu buat mandi sebelum operasi. Itu pribadi, pakai uang pribadi, bukan BPJS. Tapi kalau operasinya pakai uang BPJS, pakai BPJS kesehatan, jadinya gratis, bukan uang BPJS, maksud aku salah. Nah, di sini juga aku dapet obat-obatannya apa aja yang harus aku
Nih pokoknya dokternya nulisin kayak gini teman-teman. Tuh obat-obatan, kalian lihat ya. Jadi aku bener-bener bersyukur banget aku pilih rumah sakit itu karena penanganannya cepet, terus susternya baik-baik. Pokoknya lengkap di sini, data-datanya masih ada. Jadi aku juga kasih informasi ke kaliannya tuh benar-benar sesuai data yang aku punya ya teman-teman. Dan setelah operasi itu, jadi kistanya setelah diambil pas operasi itu aku dibius di bagian belakang sini. Mungkin kayak operasi orang-orang yang mau sesar gitu ya, ibu-ibu hamil yang mau sesar di bagian belakang sini. Jadi pas operasi itu aku cuman dibius setengah dari bagian sini mungkin sampai bawah, aku lupa. Pokoknya kalau yang bagian sini aku masih berasa, kalau tapi bagian bawahnya aku udah nggak ngerasain apa-apa gitu kan. Tapi aku masih sadar. Beda sama operasi aku yang dulu mata ikan, itu aku bener-bener kayak pusing sampai aku di ruang operasi tidur, nggak tahu pingsan itu ya. Nah kalau yang sekarang itu aku lebih ngerasa aku tuh kayak ya udah tenang gitu loh, karena aku sebelumnya udah pernah masuk ruang operasi dan di ruang operasi itu bener-bener dingin banget, dan kita tuh bener-bener nggak pakai apa-apa, hanya pakai apa sih namanya, kayak kain selembar aja yang dari ruang operasinya itu loh teman-teman. Dan dokternya bilang ternyata kista aku nggak 6 cm tapi lebih kecil. Dan setelah itu aku kayak ya kenapa harus operasi kalau ternyata kistanya nggak gede, cuma udah terlanjur, perut aku udah terlanjur di kayak gitulah teman-teman, udah terlanjur kistanya dikeluarin juga. Tapi ya mungkin ini yang terbaik gitu ya teman-teman. Terus setelah itu ya udah aku dijahit-jahit, aku keluar dari ruang operasi masih fine-fine aja karena obat biusnya masih bekerja di badan aku, jadi aku nggak yang kayak kesakitan banget gitu ya. Mohon maaf sebelumnya kalau aku ceritanya kayak nggak ada sedih-sedihnya gitu ya teman-teman, karena itu benar-benar udah setahun yang lalu dan aku juga ya udah yang udah ya udah gitu loh, nggak mau kayak sedih yang terus-terusan gitu loh teman-teman. Terus setelah itu kistanya yang dikeluarin dari badan aku ini dibawa ke lab, dan dibawa ke lab itu buat diperiksa ini kistanya berbahaya atau enggak kayak gitu ya. Dan di situ harus bayar pakai uang pribadi, nggak bisa pakai BPJS. Jadi bayarnya tuh sekitar 490 sekian ya, genepin aja 500 ya teman-teman. Dan itu baru keluar hasilnya 1 minggu setelah operasi. Jadi aku dirawat di rumah sakit sekitar 2 hari buat pemulihan. Dan selama obat biusnya ada itu aku masih baik-baik aja. Jadi aku operasi tuh siang jam 1, selesai jam 3 kalau nggak salah. Masih baik-baik aja tuh. Pas malamnya aku nyeri, bener-bener nyeri banget. Kayak perutnya tuh kayak gimana ya, sakit banget gitu. Cuman sama dokternya udah disaranin kalau perih mau dipakein obat anti nyeri atau gimana itu boleh, asal beli sendiri obatnya. Akhirnya aku suruh suami aku mau obat itu biar nggak terlalu nyeri gitu loh. Nah bener, setelah diminumin obat itu nyerinya nggak yang parah banget kayak sebelumnya teman-teman. Nah pas besokannya aku mau ke kamar mandi kan, karena aku perutnya mules, pengen pup gitu kan, mau ke kamar mandi. Perut aku tuh bener-bener kayak gimana ya, maju ke depan gitu loh teman-teman. Mungkin karena efek abis dibelek terus dijahit gitu kali ya. Jadi perut aku tuh kayak bener-bener kayak balon gitu. Aku sendiri ngeliatinnya takut, tapi kata dokternya nggak apa-apa, itu wajar karena baru operasi. Tapi alhamdulillah sekarang perut aku udah bagus lagi. Dan setelah itu aku dibolehin pulang. Ini udah berapa menit? Udah 13 menit teman-teman. Kalian jangan bosan dengerin cerita aku ya. Setelah aku pulang ke rumah seminggu setelahnya, jadi aku tuh pas pulang hanya kayak diperban, dikasih yang kayak plastik itu anti air biar aku bisa mandi. Tapi aku belum berani mandi sampai seminggu itu. Aku hanya bersih-bersih aja biasa. Aku juga pernah mandi deh kalau nggak salah, cuman perut aku tuh kayak dipakein kantong kresek gitu, dilakban-lakbanin karena aku takut banget, takut kena air gitu ya. Setelah seminggu kesana dicek lagi, aku kayaknya nggak lepas jahitan deh, soalnya ini jahitannya yang ntar nyatu sama kulit gitu loh. Soalnya aku nggak ngerasain dilepas jahitannya, kecuali yang waktu aku operasi mata ikan aku dilepas jahitannya.
Dan setelah dicek jahitannya alhamdulillah nggak ada yang masalah, nggak keluar nanah, aman semuanya ya teman-teman. Dan hasil dari lab itu alhamdulillah banget, aku selalu berdoa sama Allah semoga nggak ada yang gimana-gimana gitu, yang buruk-buruk di pikiran aku tuh nggak ada. Dan alhamdulillah banget ternyata kistanya itu hanya cairan kayak gitu dan tidak apa ya, pokoknya nggak berbahaya gitulah. Tapi aku selalu berdoa sama Allah semoga kista itu nggak ada lagi di tubuh aku sehat terus biar bisa cepet dikasih keturunan sama Allah, biar cepet bisa bahagiain suami aku. Dan di hasilnya itu kelihatan kistanya ukuran berapa. Jadi yang satunya, jadi sebenarnya tuh dokter pas di USG bilang kistanya 6 cm dan cuma ada satu, tapi ternyata pas di ruang operasi dokter bilang kistanya ada 2, kanan kiri kayak gitu ya. Aku juga bingung kenapa, mungkin dia nyatu kata dokternya. Jadi ini antara kanan sama kiri nyatu gini loh teman-teman, jadi kelihatannya kayak 6 cm. Dan ternyata di hasil labnya itu yang satunya ukurannya cuma 1 cm, yang satunya setengah cm kalau nggak salah, kecil ya teman-teman. Di botol segini ditaruhnya ya. Suami aku juga waktu itu ada fotonya, cuman kalau sekarang kayaknya nggak ada deh. Aku bilang hapus aja lah ya daripada diinget-inget terus gitu kan. Akhirnya sama suamiku dihapus. Dan alhamdulillah banget ukuran kistanya ternyata nggak besar, terus nggak berbahaya. Tapi teman-teman sampai sekarang, jadi setelah operasi itu aku headnya lancar 2 bulan, tapi setelah itu headnya telat lagi 3 bulan, terus ntar head lagi. Aku sampai beli obat hormon. Jadi mana ya obat hormonnya ya? Nih dia. Ini obatnya kayak gini. Gimana sih, kelihatan nggak? Nah, ini kayak gini pokoknya teman-teman. Jadi aku beli obat hormon, kata dokternya biar bisa ngelancarin headnya gitu ya teman-teman. Cuman aku nggak mau ketergantungan sama obat-obatan karena nggak baik, nggak bagus gitu ya. Jadi aku pengen yang normal-normal aja gitu. Terus setelah aku operasi headnya lancar, dia kumat lagi, nggak lancar lagi headnya. Jadi aku pernah telat 3 bulan, tapi setelah head kayak keluarnya tuh yang deres banget, yang banyak gitu loh teman-teman. Jadi aku juga bingung kenapa. Nah setelah 6 bulan operasi aku datang lagi ke dokternya, di USG lagi sama dokternya, dicek. Itu aku masih bisa pakai BPJS, masih gratis. Setelah dicek kata dokternya kistanya alhamdulillah udah nggak ada. Ini ibu harus diet kata dokternya gitu. Karena ibu mungkin bobotnya terlalu besar, BB-nya terlalu besar. Jadi ibu harus diet supaya headnya normal kembali kata dokternya gitu. Oh harus diet ya dok, aku gituin kan. Karena diet itu gampang diucapinya tapi susah dilakuinya teman-teman. Aku juga sampai sekarang masih mencoba ya teman-teman. Cuman gimana ya, susah lah. Kayak mungkin bisa seminggu bisa, tapi ntar kesananya gagal lagi kayak gitu. Tapi aku bener-bener lagi sering-sering makan yang sehat-sehat gitu loh teman-teman, kayak buah, sayur kayak gitu. Suami aku juga sekarang lagi ngurangin rokok. Sekarang juga aku headnya lagi telat, cuman aku nggak ada tanda-tanda kehamilan. Cuman aku udah tahu ini masalah hormon gitu kan. Aku lihat di TikTok juga banyak obat-obat, bukan obat sih, apa sih, kayak ramuan gitu loh teman-teman, ramuan cinta, terus kayak kopi yang bisa ngelancarin head. Cuman aku belum berani karena ya belum berani aja, takutnya ntar cuman sementara gitu loh. Aku pengen yang bener-bener sehat, makanya aku pengen ngikutin apa kata dokter, mau diet gitu. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa, semoga aku headnya bisa lancar lagi, aku sehat terus, suami aku sehat terus, dan aku bisa cepat dikasih keturunan ya teman-teman. Jadi dari cerita aku ini, dari video aku ini, semoga kalian yang mengalami hal yang sama kayak aku cepet-cepet periksa biar ketahuan kenapa-kenapanya, biar kalian tetap sehat terus. Buat kalian yang belum dikasih keturunan, kita sama-sama berusaha, sama-sama berdoa semoga Allah segera menitipkan keturunan buat keluarga kecil kita semua. Nah teman-teman, buat yang nonton cowok, kalian bisa kasih tahu info ini ke teman kalian ya teman-teman. Buat yang nonton cowok, kalian bisa infoin apa yang kalian lihat dari video ini, apa yang kalian dapat dari video ini ke istri kalian. Siapa tahu ada yang mengalami hal yang sama kayak aku gitu ya teman-teman. Mohon maaf kalau aku ngomongnya ada yang salah-salah. Mohon maaf kalau aku ceritanya mungkin kepanjangan atau terlalu cepet ngomongnya. Masih belajar ya teman-teman buat bikin konten.
Tapi semoga konten aku kali ini bisa bermanfaat buat kalian, buat teman-teman semua yang lagi headnya telat atau lagi head terus-terusan. Kalian lebih baik periksa ke dokter ya teman-teman. Semoga kalian sehat terus, semoga kalian nggak merasakan apa yang aku rasakan kayak gitu ya. Pokoknya terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mau nonton, yang udah mau mampir di video aku. Kalian jangan lupa ya, klik subscribe, terus kalian like sama kalian share videonya. Mungkin segini aja ya teman-teman video aku kali ini, konten aku kali ini. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Terus kalau misalkan kalian punya cerita, punya pengalaman, atau kalian mau tanya-tanya ke aku, kalian bisa komen di video ini ya teman-teman. Kita sama-sama sharing. Jadi buat cewek-cewek, buat perempuan, buat bunda-bunda, kakak-kakak yang belum punya keturunan dan mengalami hal yang sama kayak aku, kalian bisa komen ya, biar kita sama-sama sharing. Jadi kita bisa saling kasih info-info gitu, siapa tahu bermanfaat ya teman-teman. Oke, segitu dulu aja. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih kalian udah mau nonton. Assalamualaikum. Dadah.